Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu merobohkan bangunan kubahnya. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW berjalan keluar rumah. Ketika sedang berjalan, beliau melihat sebuah kubah yang dibangun tinggi. Beliau bertanya kepada para sahabat, bangunan apa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan kepada beliau bahwa itu kubah yang baru dibangun oleh seseorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu. Itu mendengar itu beliau hanya diam. Di lain waktu sahabat Ansar tadi menemui baginda Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Namun beliau memalingkan wajahnya dan tidak menjawab salamnya. Sahabat Ansar itu mengira mungkin salamnya tidak terdengar, sehingga ia mengulangi lagi salamnya. Tetapi beliau tetap tidak menghiraukan dan tidak menjawab salamnya. Melihat sikap beliau yang demikian, sahabat Ansar itu tidak mampu menahan kegelisahannya. Lalu ia bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di tempat itu, mengapa baginda Rasulullah SAW bersikap demikian kepadanya? Mereka pun menceritakan sebabnya. Pada suatu hari baginda Rasulullah SAW berjalan-jalan dan di tengah jalan beliau melihat kubah yang dibangun tinggi. Beliau bertanya, milik siapakah bangunan ini? Mendengar keterangan itu, sahabat Ansar itu segera pulang dan langsung menghancurkan dan meratakan dengan tanah tanpa bekas. Ia tidak mengabarkan perbuatan itu kepada baginda Rasulullah SAW. Namun suatu kebetulan pada saat yang lain, baginda Rasulullah SAW kembali melewati tempat itu dan melihat kubah itu sudah tidak ada lagi. Beliau menanyakannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan bahwa beberapa hari yang lalu setelah beliau tidak mempedulikan sahabat Ansar tersebut, dan setelah mengetahui alasannya, sahabat tersebut langsung menghancurkan kubah itu. Beliau bersabda, setiap bangunan adalah musibah bagi pemiliknya. Mereka bangun kecuali bangunan yang sangat diperlukan untuk sangat darurat. Faedah: itulah kedalaman cinta para sahabat radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka tidak tahan jika melihat wajah beliau sedih dan menjadi penyebab beliau menunjukkan sikap tidak suka. Sahabat Ansar tersebut telah merobohkan kubah tanpa memberitahukan kepada baginda Rasulullah SAW untuk menyenangkan hati beliau. Akan tetapi secara kebetulan baginda Rasulullah SAW melewati tempat itu dan melihat kubah itu sudah tidak ada lagi. Baginda Nabi SAW sangat membenci orang-orang yang menyia-nyiakan uang untuk bangunan. Banyak hadis yang menyebutkan masalah itu. Rumah istri-istri baginda Rasulullah SAW sendiri terbuat dari pelepah-pelepah kurma dan dindingnya hanya ditutup dengan kain karung agar orang-orang yang bukan mahram tidak dapat melihat ke dalam. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW pergi ke suatu tempat. Kebetulan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhum memiliki sedikit harta. Dia membelanjakan untuk membeli batu bata mentah untuk dipasang sebagai pengganti dinding karung di rumahnya. Ketika baginda Rasulullah SAW kembali
dan melihat perubahan di rumahnya. Beliau bertanya kepada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka mengapa kamu melakukan ini? Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, ya Rasulullah, aku melakukan agar tempat tinggal kita lebih tertutup. Beliau bersabda, pembelanjaan seseorang yang terburuk adalah membelanjakan uang untuk bangunan. Sayyidatina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku dan ibuku sedang memperbaiki dinding rumah yang telah rusak. Lalu baginda Rasulullah SAW melihat kami dan menegur kami dengan bersabda, kematianmu sendiri lebih dekat daripada runtuhnya dinding ini. Kisah para sahabat radhiyallahu anhum melepaskan kain selimut merah dari untanya. Sayyidina Rafi radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perjalanan kami menyelimuti unta-unta kami dengan kain yang bersulam benang-benang merah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku perhatikan warna merah telah menguasai kalian. Mendengar hal itu, kami mendadak berdiri kebingungan, sehingga unta-unta kami berlari ke sana kemari. Kemudian kami langsung melepaskan semua kain selimut merah itu dari unta-unta kami. Dalam kehidupan kita, hal ini merupakan suatu yang menakjubkan, namun dalam kehidupan para sahabat, kejadian seperti itu bukan suatu yang aneh, karena memang begitulah pada umumnya kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam bab ke-1 kisah ketiga, ketika perjanjian damai Hudaybiyah berlangsung, Urwah bin Mas'ud datang sebagai utusan kaum kafir. Pada kesempatan itu pula ia mengamati kehidupan kaum muslimin. Sekembalinya ke Mekah, ia berkata kepada kaumnya, aku pernah menjadi utusan untuk menemui raja-raja besar seperti Raja Parsi, Romawi, dan Habasyah. Namun aku tidak pernah menyaksikan pengagungan rakyat kepada rajanya di kerajaan-kerajaan itu, sebagaimana pengagungan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, tidak membiarkan dahak Muhammad alaihissalam jatuh ke tanah. Tangan mereka akan segera menadahnya, kemudian mengusapnya ke badan dan wajah mereka. Apabila dia memerintahkan, setiap orang akan berlomba untuk melakukannya. Apabila ia berwudu, para sahabatnya akan berlarian berebut mendapatkan air cucurannya, lalu mengusapkan ke badan mereka. Hampir-hampir mereka bertengkar untuk mendapatkan air tersebut. Apabila dia berbicara, semuanya akan diam dan tak seorang pun yang berani menatap wajahnya karena kewibawaannya. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.